Mau untung besar, Honda dan Yamaha pernah kolaborasi kartel motor, berujung di denda puluhan miliar. Halo guys, apa kabar semuanya? Sedikit mengulang sejarah, perusahaan besar yang katanya rival dunia ini antara Honda dan Yamaha nyatanya pernah main mata, melakukan kartel motor atau menaikkan harga pasaran motor yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi simpelnya, kartel itu adalah gabungan perusahaan sejenis yang bekerja sama untuk mengendalikan harga produksi, persaingan hingga harga pasar. Alhasil, perusahaan diuntungkan tetapi konsumen yang dirugikan. Oke, kita ulang sedikit di masa lalu, mungkin ada yang belum tahu nih. Honda dan Yamaha terbukti melakukan kartel mulai dari tahun 2013 sampai 2015. Konsumen pun merugi karena kedua merek Jepang itu. Menurut Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU, Honda dan Yamaha memberikan bandrol di luar nalar sebuah produknya demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Padahal nih, harga yang dibanderol untuk skutik di kala itu hanya sampai 10 dan 12 juta saja. Tapi dua brand besar itu melakukan praktik culas dengan harga sampai 15 juta, tergantung jenis skutiknya sih. Nah, Ketua KPPU saat itu di tahun 2016, yaitu Sarkawi Rauf, punya bukti kuat kalau mereka melakukan kartel. 19 Juli 2016. Kata dia, Honda dan Yamaha sejauh ini telah memonopoli harga pasar dan bersekongkol melakukan dan praktik usaha tidak sehat terhadap harga jual sepeda motor jenis skutik atau skuter matic di 110cc hingga 125cc di Indonesia. Bukti yang dipegang oleh Ketua KPPU waktu itu sangat kuat, yakni dokumen percakapan antara kedua presdir dan terkait persekongkolan harga. Honda dan Yamaha terpantau menjalin komunikasi seputar persekongkolan pada tahun 2013 dan 2014 lalu. KPPU sendiri mengendus dugaan persekongkolan itu pada 2015. Sebenarnya, biaya produksi mereka itu cuma 7-8 juta, tapi kini dijual mahal di atas 15 juta per unit. Idealnya nih, kata Ketua KPPU saat itu, mereka jual motor skutiknya dengan harga 10 jutaan, dengan asumsi margin diambil sekitar 20% saja, itu baru fair. Lalu seperti apa perjalanan dua brand besar ini melakukan kartel dalam misi rahasianya? Tahun 2013, Presdir Yamaha Yoichiro Kojima bermain golf bareng Presdir Honda, yaitu Toshiyuki Inuma. Nah, walaupun di pasar market motor, sales Yamaha dan Honda itu terlibat perang dingin, saling sindir, banting setir, tunggang langgang untuk penjualan, tapi sebenarnya kedua Presdir Honda dan Yamaha buktinya mereka main golf bareng dan mereka bestie, sampai muncul ide, wah, kartel kayaknya enak nih. Januari 2014, kedua presdir Yamaha dan Honda ini kembali bermain golf bareng. Mereka meet and greet lagi nih. Lalu di April 2014, presdir Yamaha mengirim email kepada VP Marketing dan kemudian memforward ke manajemen marketing. November 2014, kedua presdir itu kembali bermain golf bersama dan membicarakan tentang kartel ini. Januari 2015, dikirim email terkait pricing issue. Nah, disinilah permainan pasar kartel dimulai di Indonesia. 28 Juni 2016, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU mulai melakukan pemeriksaan pendahuluan kartel sepeda motor skuter matic atau skutik yang dilakukan oleh Yamaha dan Honda, yaitu PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing atau YIMM dan PT Astra Honda Motor atau AHM. KPPU kemudian membentuk tim investigator. 19 Juli 2016, KPPU menggelar sidang perdana kartel harga Yamaha dan Honda. Persidangan dilanjutkan dengan sidang. Tim investigator menemukan bahwa di Indonesia permainan skuter matic hanya 4 produsen, yaitu Yamaha, Honda, Suzuki, dan TVS di kala itu. Hal itu disebut sebagai pasar oligopolistik. Padahal pangsa pasar di tahun 2015 khusus untuk motor nih di Indonesia, Honda menguasai 68%, Yamaha menguasai 30%, dan Suzuki hanya menguasai 2% saja di tahun 2012. Seiring bertambahnya waktu, Honda makin menguasai pasar. Adapun TVS masuk pada tahun 2014 dan mendapatkan kue penjualan tidak sampai 1% saja di Indonesia. Yamaha dan Honda mendominasi penjualan harga motor di Indonesia, walaupun Honda masih jauh di atas Yamaha di kala itu. 9 Januari 2017, KPPU menggelar sidang dengan agenda pembacaan kesimpulan para pihak. Tim investigator KPPU menyatakan yang pada pokoknya bahwa kartel yang terjadi mengakibatkan kenaikan keuntungan kepada Yamaha meskipun faktanya angka penjualan menurun. Praktik kartel tersebut mengakibatkan konsumen tidak mendapatkan harga yang kompetitif atau yang seharusnya.
20 Februari 2017, KPPU memutuskan Yamaha Honda telah melakukan kartel harga. Yamaha dan Honda memenuhi pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyebutkan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar yang bersangkutan. Dengan kata lain, ini adalah perjanjian permainan pasar produk yang dinamakan kartel. Oleh karenanya, menghukum terlapor 1 dengan denda 25 miliar dan menghukum terlapor 2 dengan denda sebesar 22,5 miliar yang sudah diputuskan oleh MA di tahun 2017. Nah, itu adalah kilas balik kartel Honda dan Yamaha yang sangat menghebohkan dunia otomotif di kala itu. Gila aja nih ya, konsumen disedot uangnya padahal harga jual motor waktu itu bisa sampai 10 hanya 12 juta saja, tapi dibanderol hingga 15 jutaan bahkan lebih. Sebagai contoh nih, Honda Vario 125cc ESP baru di tahun 2015 dibanderol harga 16,9 juta. Itu tergantung wilayah. Sedangkan Vario 125 CBS plus ESP dibanderol harga 17,5 juta. Itu juga tergantung wilayah. Berarti seharusnya harga motor Vario di tahun 2015 di awal peluncurannya tidak semahal itu. Dan dua brand motor ini harus membayar dengan puluhan miliar. Nah, kini Honda diterpa isu dengan rangka esak yang masih diteliti oleh pemerintah. Akankah kalau ditemukan pelanggaran cukup dengan membayar denda saja tanpa adanya recall? Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan berkomentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching dan bye-bye. You better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh. Fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up. Play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't get